Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita memasuki peribadatan Minggu Palmarum dan kita memasuki peribadatan bersama online Klasis Klaten Timur. Hari ini kedatangan Tuhan Yesus di Yerusalem disambut dengan sukacita dan sorak-sorai. Betapa tidak, penindasan yang begitu lama dirasakan, penderitaan yang begitu berat dialami akan segera berakhir. Kedatangannya tidak menunggang seekor kuda perang, melainkan seekor keledai muda. Bukan karpet merah alasnya berjalan, melainkan hanya hamparan kain dan pakaian. Bukan dengan umbul-umbul dan bendera perang ia disambut, melainkan dengan ranting daun palem. Tanpa sadar, kedatangannya bukanlah untuk menghancurkan, melainkan memulihkan. Kehadirannya bukan untuk membebaskan umat dari keterjajahan politik duniawi, melainkan membebaskan dari kuasa dosa dan maut. Kedatangannya bukanlah untuk mengalahkan, melainkan memberikan keselamatan secara utuh di bumi seperti di surga. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Marilah bersama kita menaikkan Kidung Jemaat 85, kita naikkan bersama bait pertama dan yang kedua. Kusongsong, bagaimana? Song bagaimana ya Yesus datangmu, Engkau terang buana, Kau surya hidupku. Kiranya Kau sendiri penyuluh jalanku, supaya ku yakini tujuan janji-Mu. Kau Sion menaburkan kembang di jalan-Mu, ku ikut mengeluhkan Dikau di hatiku. Ku nyanyi Hosiana, ya Raja tolonglah, padamulah kiranya hamba-Mu berserah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah Minggu Palma ini kita sucikan dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi yang senantiasa setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Amin, amin, amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi penuh beban dan penderitaan, semua orang berharap akan adanya pembebasan. Bukan hanya berharap, melainkan juga memaksakan keterwujudan harapan tersebut. Sayangnya, alih-alih menuntut dan memaksa diri sendiri untuk mewujudkannya, mereka menuntut dan memaksa orang lain untuk mewujudkannya. Disinilah keberanian Tuhan Yesus untuk menderita. Bahkan menderita sampai mati menjadi begitu bermakna bagi penyelamatan semesta secara seksama.
Mari kita naikkan Kidung Jemaat 85, baitnya yang ketiga. Betapa kau berkorban hendak menghiburmu, dikala ku di jurang sengsara kemelut, kau datang juru selamat dengan sejahtera. Keluh kesahku tamat dan hatiku cerah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyesali dosa-dosa kita dan kita mendasarinya dari Matius 22 ayat 37 hingga 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, teladan kasih yang begitu nyata telah dilakukan Tuhan Yesus melalui salib, kematiannya dan juga kebangkitannya. Bukan hanya keberaniannya menanggung derita, melainkan juga berkorban hidup seutuhnya bagi keselamatan dunia. Sudahkah kita rela menderita untuk mewujudkan kasih kepada Tuhan dan kepada sesama? Mari kita hening sejenak. Mari kita menyesali dosa melalui nyanyian Kidung Jemaat 169 bait 1 dan bait yang kedua, memandang salib Rajaku. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa hancur congkakku dan harta hilang harganya. Tak boleh aku bermegah selain di dalam salibmu, ku buang nikmat dunia demi darahmu yang kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama terlebih dahulu menghadap takhta Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, pada saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya kami semua dapat menyiapkan hati kami, supaya firman Tuhan yang akan kami terima ini nantinya dapat kami tanamkan di dalam hati kami, dan nantinya dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Injil Markus pasal 11, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11.
Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' Jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, 'Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan, ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, 'Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi.' Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke Bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya, tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya." Demikian firman Tuhan yang berbahagia, yang mendengarkannya dan yang dapat melakukannya hari lepas hari. Hosana. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita masuk di dalam Minggu Palmarum, minggu terakhir sebelum kita memasuki Pekan Suci dari hari Kamis Putih hingga Minggu Paskah. Dari bacaan tadi kita bisa melihat bagaimana peristiwa Minggu Palmarum. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu beberapa hewan atau binatang yang pernah dijadikan sebagai alat perang atau kendaraan perang. Yang pertama adalah gajah. Gajah dahulu digunakan untuk berperang. Biasanya digunakan di kerajaan-kerajaan di daerah Asia. Lalu ada hewan yang selanjutnya atau binatang selanjutnya yaitu unta. Nah, unta ini juga digunakan sebagai kendaraan perang biasanya di daerah yang bergurun pasir. Bahkan unta masih digunakan sebagai kendaraan perang sampai masa Perang Dunia yang pertama. Ya, di masa Perang Dunia pertama di awal 1900-an. Lalu yang selanjutnya adalah kuda. Kuda juga sudah dari dulu digunakan sebagai kendaraan perang. Bahkan sampai saat ini, batalion kavaleri masih menggunakan kuda sebagai kendaraan tempur. Nah, itulah beberapa binatang atau hewan yang digunakan untuk perang. Di ayat ini kita melihat bagaimana Yesus memerintahkan muridnya untuk mengambil keledai. Keledai tidak digunakan untuk perang, tetapi
biasanya digunakan untuk mengangkut barang-barang. Di daerah-daerah tertentu, keledai selalu digunakan untuk perdagangan. Nah, disinilah fungsi keledai, tidak untuk perang. Oleh karena itu, Maria dan Yusuf menggunakan keledai ketika mereka harus menyingkir dari Galilea menuju kota Bethlehem, bahkan ketika harus menyingkir dari Bethlehem menuju Mesir. Demikian juga dengan Tuhan Yesus yang seringkali hanya naik keledai. Disinilah keledai digunakan sebagai alat transportasi. Raja Daud juga pernah diberkati menjadi seorang raja pembawa damai. Dan ketika akan diberkati, dia naik keledai dan setelah turun dia diberkati. Karena apa? Karena keledai adalah simbol perdamaian. Jadi ketika Daud menaiki keledai itu adalah sebagai sebuah simbol raja pembawa damai. Demikian juga di Minggu Palmarum ini, Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem naik keledai. Bukan naik kuda, tetapi naik keledai. Karena memang kedatangan Tuhan Yesus ke kota Yerusalem adalah untuk melakukan karyanya yang besar, yaitu karya perdamaian, yaitu menebus dosa-dosa manusia, yang nantinya Tuhan Yesus akan mati disalib di Bukit Golgota. Dan ketika Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem, disitulah banyak orang lalu menaburkan pakaian mereka dan daun hijau, di mana daun hijau itu adalah daun palem atau daun palma. Di mana daun palem atau palma itu adalah lambang perdamaian, kehidupan, kemenangan dan pengharapan akan pertolongan Tuhan. Sehingga dengan keledai dan daun palma, sebenarnya Tuhan Yesus sedang menunjukkan bahwa dirinya hadir untuk perdamaian. Karena keledai dan daun palma adalah simbol perdamaian. Minggu Palmarum adalah minggu perdamaian. Kedatangan Tuhan Yesus ke Yerusalem adalah untuk membawa perdamaian. Definisi damai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ada beberapa, yaitu tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, aman, tentram, tenang, keadaan tidak bermusuhan, dan rukun. Inilah definisi damai. Dan mari kita belajar dari beberapa tokoh perdamaian dunia. Ada beberapa yang saya sebutkan. Satu yaitu Mahatma Gandhi dari India. Yang kedua adalah Martin Luther King Jr. dari Amerika. Dan yang ketiga adalah Nelson Mandela dari Afrika Selatan. Mahatma Gandhi terkenal dengan sebutannya yaitu tentang ahimsa atau melawan dengan nir kekerasan. Ahimsa digunakan sebagai alat politik Mahatma Gandhi untuk menentang kolonialisme Inggris di India. Dan politik ahimsa ini atau politik nir kekerasan ini ternyata Mahatma Gandhi terinspirasi dari karya Tuhan Yesus sebagai juru damai. Walaupun Mahatma Gandhi adalah penganut Hindu, tetapi dia menghayati karya dari Tuhan Yesus sebagai juru damai. Dan dari Mahatma Gandhi lalu muncullah tokoh perdamaian lainnya yang ada di Amerika Serikat, yaitu Martin Luther King Jr. Dia adalah pendeta di Amerika Serikat yang melawan rasisme terhadap kulit hitam. Martin Luther King terinspirasi dari karya Mahatma Gandhi di India. Dan tentunya sebagai seorang pendeta, dia terinspirasi dari karya Tuhan Yesus yang selalu mengedepankan perdamaian.
Tokoh selanjutnya adalah Nelson Mandela. Nelson Mandela menentang politik apartheid di Afrika Selatan. Nelson Mandela melawan dengan jalur diplomasi tanpa disertai dengan kekerasan. Nelson Mandela terinspirasi dari Mahatma Gandhi, karena memang Mahatma Gandhi pernah tinggal di Afrika Selatan. Dan Nelson Mandela juga terinspirasi dari gerakan yang dilakukan oleh Martin Luther King Jr. di Amerika. Dan tentunya sebagai Kristen dari gereja Metodis, Nelson Mandela juga terinspirasi dari karya Tuhan Yesus yang selalu mengedepankan perdamaian. Sehingga dari Minggu Palmarum ini ada sebuah pesan untuk kita semua, yaitu jadilah pembawa damai, seperti Tuhan Yesus Kristus yang menjadi pembawa damai untuk umat manusia. Demikian firman Tuhan. Amin. Tuhan, Kau pernah ada di tengah manusia, berjalan di antara manusia berdosa, menyembuhkan yang luka, mengangkat yang jatuh, melepaskan yang terikat dalam dosa. Tuhan, telah ku rasakan indahnya kasih-Mu. Tak mungkin hanya ku simpan berdiam diri. Bawalah aku berjalan di tengah duniamu. Buatlah aku hidup hanya untukmu. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasih-Nya. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena anugerah, mengasihi yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus. Tuhan, Kau pernah ada di tengah manusia, di antara manusia berdosa, menyembuhkan yang luka, mengangkat yang jatuh, melepaskan yang terikat dalam dosa. Tuhan, telah ku rasakan indahnya kasih-Mu. indahnya kasih-Mu. Yang ku simpan berdiam diri. Berdiam diri. Bawalah aku berjalan di tengah duniamu. Buatlah aku hidup hanya untukmu. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasih-Nya. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena anugerah, mengasihi yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan. Mau hidup bagi Kristus.
mengasihi yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus, mengasihi yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus, ku mau hidup bagi Kristus, ku mau hidup bagi Kristus. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengungkapkan iman percaya kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Kekasih Tuhan, saatnya kita bersama-sama menaikkan syukur di hadapan Tuhan dengan memberikan persembahan yang telah kita siapkan dari rumah kita masing-masing. Firman Tuhan yang menjadi dasar di dalam kita mempersembahkan terambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kekasih Tuhan, di dalam kita mengaturkan persembahan, mari kita mengaturkan persembahan pujian di hadapan Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 403 bait pertama dan kedua. Hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup sekar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali sekar di atas bukit dan lurah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Mari kita bersama-sama mengaturkan persembahan kita di hadapan Tuhan
dan kita haturkan pula doa syafaat dan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan sumber berkat, saat ini Tuhan kami menghadap kehadirat-Mu di dalam doa mengucapkan syukur dan terima kasih karena limpahan berkat Tuhan yang senantiasa ada di dalam perjalanan hidup kami. Saat ini Tuhan, ungkapan syukur kami haturkan melalui persembahan, juga persembahan hidup kami. Sucikan Tuhan supaya bermanfaat bagi kemuliaan nama Tuhan melalui kegiatan yang ada di gereja kami masing-masing. Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur karena Engkau senantiasa menuntun hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Engkau berkati keluarga kami masing-masing dalam bingkai cinta kasih Kristus. Engkau mampukan kami mencintai istri kami, suami kami, anak-anak kami, orang tua kami, dan saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan, Engkau senantiasa memampukan keluarga kami menjadi keluarga yang senantiasa bersyukur, penuh pujian di hadapan Tuhan. Kami juga bersyukur Engkau senantiasa memberkati gereja-Mu di lingkungan Klasis Klaten Timur. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih Engkau mampukan kami gereja-gereja seKlasis Klaten Timur untuk tetap menjaga kebersamaan dan juga mewujudkan pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa Surgawi, kami meyakini bahwa itu semua hanya karena berkat Tuhan. Kelanjutan hidup dan kehidupan kami serahkan ke dalam kuasa Tuhan, baik keluarga kami, gereja, dan juga kehidupan kami di tengah masyarakat, pemerintah dan bangsa kami. Tuntun kami Tuhan, supaya sungguh penyertaan Tuhan memampukan kami tetap memelihara iman percaya kami, dan kami pun tidak tumpul untuk peduli, mewujudkan kesaksian yang hidup di tengah perjalanan hidup kami. Bapa, saat ini kami juga hendak bersama-sama berdoa, seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kekasih Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengakhiri ibadah Minggu Palma dalam kebersamaan di lingkungan Klasis Klaten Timur ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 370 bait pertama dan kedua, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Mana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakal. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus,
mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Kekasih Tuhan, undurlah dan jadilah saksi Kristus. Terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil saudara dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan saudara sesudah saudara menderita seketika lamanya. Dialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kekasih Tuhan, kita bersama-sama menyanyikan Salam Damai 2 kali. Salam damai, salam damai, salam, salam damai Kristus besertamu. Salam, salam, salam damai, salam damai, salam, salam damai Kristus besertamu. Salam, salam, salam. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasih-Nya. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena anugerah, mengasihi yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan. Mau hidup bagi